Salam saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar bersama satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, dikuduskanlah namamu. Berkatilah kami dengan firman. Tolonglah kami untuk mengerti firman melalui Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, sidang jemaat Gereja Baptis Cikarang yang saya kasihi, mari kita membuka kitab kita dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13 tentang doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan sepenggal dari doa Bapa kami yang disampaikan oleh Yesus, yaitu terutama dalam ayat yang ke-10 yang berbunyi, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi saudara, dari sini kita bisa tahu bahwa salah satu isi doa Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita adalah Yesus berdoa, Yesus menginginkan apa yang terjadi di bumi ini mirip seperti apa yang terjadi di surga. Tentu saudara-saudara, Yesus tahu, sudah tahu surga itu seperti apa, maka dia berdoa seperti itu. Ya, tapi kita kan nggak tahu sebenarnya yang Tuhan inginkan kepada kita terjadi di dalam hidup kita, yang kita alami, yang kita kerjakan, itu apa di bumi ini. Kok mirip seperti di surga? Nah, sebelum kita tahu apa yang kita kerjakan di bumi ini, yang kita alami di bumi ini, mari saudara kita melihat apa yang terjadi, yang dialami, yang dikerjakan di surga. Saudara, kemarin kita sudah membahas tentang kitab Wahyu, Yerusalem baru, yang merupakan tempat tinggal kita selama-lamanya. Dan di situ kita sudah belajar sedikit tentang apa yang terjadi di dalam kerajaan surga. Mari saudara kita lihat kembali dalam Wahyu pasal yang ke-22. Ayat yang ke-3. Di sini dikatakan, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Itu yang akan terjadi di surga, saudara. Kalau lebih detail lagi dalam ayat yang keempat dalam Wahyu ini ada melihat wajahnya, melihat Yesus, melihat Bapa kita, melihat Allah bertemu muka dengan muka. Lalu saudara, mari kita lihat Wahyu pasal 7 ayat yang ke-15 dan 16. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Saudara-saudara, yang terjadi di surga adalah, saya ingin garis bawahi satu hal ini ya, kita akan beribadah. Kita akan menyembah Tuhan selama-lamanya. Kita akan memuliakan Tuhan selama-lamanya. Itu yang kita lakukan nanti selama-lamanya. Dan itu tujuan hidup kita selama-lamanya, saudara-saudara.
tujuan hidup kekekalan kita selama-lamanya, yaitu apa? Menyembah Tuhan selama-lamanya. Di surga nanti kita menyembah Tuhan selama-lamanya. Di surga nanti kita tidak ada namanya jalan-jalan naik mobil, tidak ada. Naik kapal tidak ada. Naik pesawat terbang tidak ada. Kerja tidak ada, ngantor tidak ada. Jadi kuli bangunan tidak ada di sana. Tapi yang kita kerjakan di sana adalah menyembah Tuhan selama-lamanya. Dan kita akan menyembah Tuhan itu bukan dengan paksaan, saudara. Kita menyembah Tuhan itu bukan dengan formalitas saja, dengan perasaan yang biasa-biasa saja, bukan. Tetapi kita menyembah Tuhan di dalam kerajaan surga itu dengan kerinduan, sukacita, damai, sejahtera, dengan perasaan yang full heart, ya, dengan perasaan yang sepenuh hati menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kita memberikan pujian kepada Tuhan. Ditinggikanlah namamu, terpujilah namamu, sebab ada kuasa, hormat, kemuliaan selama-lamanya dan untuk selama-lamanya. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur-Mazmur. Itu diberikan kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, saudara-saudara, doa Bapa kami yang mengatakan bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti apa, saudara-saudara? Berarti Tuhan menginginkan salah satunya adalah kita memiliki hati yang menyembah Tuhan. Hati yang menyembah Tuhan seperti di surga itu sudah sewajarnya dimiliki oleh orang percaya. Sebab apa? Sebab kita ini adalah umat pilihan Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dalam kekekalan. Sejak kekekalan nama kita ditulis dalam kitab kehidupan Allah. Nama kita telah ditebus oleh darah anak domba Allah yang telah disembelih. Dan orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang dipilih ini, pasti di dalam kehidupan, di dalam dunia ini pun memiliki hati yang penuh kerinduan, semangat, kehausan akan sungai kehidupan yang dari Allah, air kehidupan yang dari Allah. Jadi saudara-saudara, suasana kerinduan hati yang menyembah kepada Tuhan itu pasti saudara dan saya miliki. Mengapa? Karena ending dari segala ending kehidupan kita yang kita kerjakan nanti di surga selama-lamanya dalam Yerusalem baru itu adalah beribadah kepada Tuhan selama-lamanya, tidak ada hentinya. Itu sebabnya kita patut menyelidiki hati kita. Apakah saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan? Memiliki kerinduan yang dari hati untuk menyembah Tuhan? Apakah saya dan kita semua saat ini mempunyai waktu-waktu yang spesial untuk beribadah kepada Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi? Tahukah saudara bahwa kerinduan umat pilihan itu sebenarnya sudah ditanamkan oleh Tuhan dalam hati kita. Kerinduan umat Tuhan untuk bertemu Tuhan, kerinduan umat Tuhan untuk menyembah Tuhan, itu sudah Tuhan berikan di dalam diri kita. Saudaraku sekalian, saya percaya bahwa ketika kita adalah umat-umat yang dipilih oleh Tuhan dan mempunyai kerinduan untuk menyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan itu bisa kita rasakan. Saudara, saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan mengatakan, kalau ada setan datang, itu kehadirannya itu bisa dirasakan.
Kalau ada yang punya karunia bisa lihat setan, kalau ada orang yang bisa lihat setan, dia bisa melihat. Kalaupun orang itu tidak bisa melihat setan, kehadirannya itu bisa dirasakan. Ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini, di ruangan ini, di satu tempat tertentu. Itu kehadiran setan. Saudara, apalagi ini kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan bagi orang percaya, bagi umat yang dipilih oleh Tuhan, itu pasti bisa dirasakan oleh umatnya. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadahnya, dimanapun kita berada, dalam jam doa kita, di dalam ibadah kita, di dalam ibadah setiap hari, di dalam mezbah doa kita, saudara, adalah orang-orang yang sedang merasakan situasi surga. Ini seperti miniatur kerajaan surga. Jadi sebenarnya sudah diberikan terlebih dahulu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita di surga nanti. Dan nanti kalau di surga kita akan menyembah Tuhan secara sempurna, secara total, karena bertemu muka dengan muka. Kita tidak perlu matahari, di sana nggak ada lapar dan haus lagi, nggak ada laknat. Di sana penuh dengan kemuliaan Tuhan secara penuh. Tapi di dunia ini, saudara-saudara, kita tidak, meskipun tidak sempurna, kita akan menuju ke sana. Kita akan berjalan terus setiap hari. Ibadah kita, baik ibadah secara pribadi maupun ibadah di dalam sebuah persekutuan, akan berjalan terus-menerus, diperbarui. Pengenalan kita akan Kristus semakin hari semakin banyak, semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat di dalam kehidupan kita sebagai umat yang dipilih oleh Allah. Mari saudara, kita melihat sekarang, kalau Tuhan Yesus berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biarlah kita juga berdoa, jadilah kehendak-Mu di hati kami, di rumah kami, di tempat kami kerja, dimanapun kami berada, seperti di dalam kerajaan surga. Milikilah hati yang menyembah dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar firman Tuhan kami beritakan. Namun kami percaya kuasanya akan menggaung, menggema selama-lamanya dalam hati. Berbicaralah terus-menerus kepada umat-Mu, kepada hamba-Mu, kepada kami semua. Selidikilah dan bentuklah kami. Dalam nama Yesus. Amin.